pagi Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk saya. Jadi di sini saya dari mahasiswa program studi pendidikan musik semester 5, dan di sini saya ingin melakukan wawancara bersama Bapak terkait dengan souvenir alat musik bambu, khususnya suling bambu. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara bersama saya? Untuk kalian semua, karena kebetulan Opa punya bakat, pasti Opa bersedia. Terima kasih. Jadi baik Opa, ini mungkin pertanyaan pertama. Apakah souvenir alat musik bambu, khususnya suling bambu ini, memiliki nilai jual? Saya menjelaskan kalau soal nilai jual, ya. Kalau soal nilai jual memang jelas. Kalau tidak ada nilai jual, tidak mungkin sebagai pengrajin, tidak mungkin Opa mau buat, ya. Bapak mau buat saja begitu, tidak. Tapi ini sebenarnya sudah sekian tahun tadi. Saya bilang dari 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Ketika Bapak buat bombardom, buat suling ini sudah 15 tahun lalu. Dan selama ini saya sudah jadikan Bapak saya sebenarnya hidup dari musik juga. Walaupun saya jual tidak seberapa, ya. Cuman ini sudah menjadi pilihan saya. Saya sudah edar ke sekolah-sekolah per paket, ya, per paketan. Jadi suling digabungkan dengan bombardom, lalu saya pasarkan ke sekolah-sekolah. Dan selama ini kebetulan sebagai narasumber musik tradisional, saya sudah pasarkan. Ada beberapa sekolah, pastinya sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kalau yang tidak butuhkan, tidak hubung, tidak mungkin. Jadi berlaku hanya bagi sekolah-sekolah, dan sudah banyak ini. Di SD, SMP, ada yang SMA. Ketika saya buat pengadaan, saya jual tadi jadi nilai uang. Setelah itu pelatihan lagi, jadi narasumber pelatihan. Juga pelatihannya ada anggarannya sedikit, ada uangnya sedikit. Berarti dengan ada yang suling bambu sebenarnya juga menguntungkan saya, ya. Berarti ada nilai ekonomisnya, ya. Bisa jual, ya. Terus Bapak, kira-kira apakah jenis bambu yang digunakan untuk pembuatan alat musik suling bambu? Soal jenis bambu, kalau untuk suling ini nih, ini kita lihat sendiri, ini kita saksikan sendiri, ini saksikan sendiri. Jadi ini sebenarnya bahasa kita di sini ila, bulu, bahasa Indonesianya bulu, artinya bulu dalam kita menerjemahkan ini memang namanya bulu, ya. Bulu ada macam-macam, tapi ini juga namanya bulu. Kalau bahasa kita sempakan ila atau bulu, ila atau bulu, atau di sini kita di daerah Ngada nih ada bahasanya masing-masing, ya. Kalau kita sekitaran sini namanya ila. Alat ini bahan baku ini Opa pergi cari di gunung-gunung, sehingga ada kadar airnya berkurang. Ketika ini barang kalau dia tumbuh di kali yang ada air, berarti kadar airnya tinggi, bunyinya kurang jelas. Tapi ketika ini kita cari di gunung, dia tipis bagus, dia akan menghasilkan bunyi yang nyaring. Untuk bambunya sendiri ini Opa, apakah dibeli ataukah Opa punya kebun bambu sendiri untuk menghasilkan alat musik yang berupa suling bambu? Oke. Memang selama ini saya menjelaskan sesuai dengan kenyataan, ya, bahwa ini sebenarnya di gunung-gunung kita punya sini, di mana ada gunung di situ ada. Kalau untuk saya mau pakai beli, saya rasa selama ini memang tidak. Karena orang rasa bahwa ini manfaatnya tidak ada, ya. Karena orang tidak punya bakat, punya talenta, jadi orang anggap ini tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Sehingga banyak yang orang potong bakar, ya. Bakar untuk buat kebun misalnya, Ya, tapi ketika kita jadikan dia nih dengan teknik yang tinggi dan teknik kita yang kita miliki, keterampilan kita miliki, kita ambil, kita tidak beli toh. Ke sini baru kita buat,
proses pembuatan, setelah proses pembuatan baru kita pasarkan. Berarti sebenarnya kita dapat keuntungan ya dengan tanpa kita beli. Bahan bakunya tanpa kita beli. Tapi hanya bermodalkan keterampilan, kita jadikan dia untuk menghasilkan secara ekonomis, menghasilkan uang ya. Jadi baik Opa, kira-kira selama proses pembuatan alat musik suling ini membutuhkan biaya berapa banyak? Oke. Kalau soal biaya kan memang secara ekonomis ketika saya buat tenaga yang saya keluar pasti dibayar ya. Tapi karena saya buat sendiri lalu saya pasarkan sendiri, saya tidak hitung secara wirausaha bahwa tenaga saya berapa ya. Tidak. Cuman ketika saya buat semua ini jadilah satu paket ya. Jadi satu set suling dia berkisaran antara 25 buah sampai 30 buah ya. 25 sampai 30. Ini yang satu set ya. Satu set lalu dengan bombardonya arahkan ke sana, bombardonya di sana. Itu sebagai pelengkap dia punya bass. Itu ketika pendek 2 dan panjang 2. Yang pendek berfungsi tadi sebagai bass tinggi dan yang panjang bass rendah. Itu saya gabung sekalian paket ya. Satu set saya jual berkisar 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Lalu untuk bahan saya keluarkan ini paling furnish ya. Paling furnish ya. Dengan serpihan beton, saya contoh misalnya beton seperti ini. Beton yang orang buat pembangunan rumah atau pembangunan kios, ada besi sepotong-sepotong saya kumpul. Lalu ini lubang karena memang kita bukan hidup di zaman canggih ini, lebih banyak pakai bor misalnya ala modern, tapi tidak. Saya selama ini memang saya manual pakai beton, dipanaskan di bara api, setelah dia berbara lalu kita bikin ukuran apa semua ya, ukuran secara teknik, baru kita kasih lubang dia ya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti mungkin biaya yang digunakan selama produksi itu mungkin tidak lebih dari 50.000 ya? Ya, di oke. sekitaran 50. Oke. Kalau saya mau beli, ini paling kita kasih keluar. Kalau ini nih, kalau kita mau kasih keluar uang paling untuk furnish ya. Untuk furnish mungkin dengan kertas pasir. Kira-kira berapa harganya? Kalau kertas pasir ini 10.000 kita sudah dapat. Cuman dalam 10.000 kita pakai bukan hanya untuk satu paket. Bisa banyak paket ya. Bisa 4-5 paket. Kita gunakan itu kertas pasir yang sama tadi yang kita beli harga 10.000. Terus untuk furnishnya, furnish kita beli di toko nih satu kaleng itu dia harganya 50.000 ya, 50.000. Tapi dalam 50.000 satu kaleng kita bisa menghasilkan sampai 4-5 paket suling. Dengan satu paket yang jumlahnya 30 tadi. Ya. Berarti keuntungannya itu cukup besar ya, Bapak? Ya, lumayan. Ketika kalau kita jual tadi Opa bilang berkisar antara 1,5 sampai dengan 2 juta. Berarti sebenarnya kita dapat keuntungannya yang kita kasih keluar tadi hanya 10.000. 10.000 tadi harga ini kertas pasir. Dengan kita kasih keluar 50.000 untuk furnish. Sudah itu dalam bahan yang kita beli tadi kertas pasir dengan furnish paling tidak 60.000 yang kita kasih keluar ya, 60.000. Dalam 60.000 ini kita kasih keluar, terus dari 60.000 yang kita kasih keluar dia menghasilkan banyak set tadi, banyak paket ya. Itu kalau misalnya 4 atau 5, katakan satu set 25 buah. Kalau 4 set berarti dalam satu itu kita gunakan bisa menghasilkan 100 suling. Ya, 100 suling ketika kita bagi 25 jadi dapatnya 4 set ya. Nah, padahal kita buang tadi hanya 50.000 dengan yang 10.000 tadi kertas pasir. Ya. Oke Bapak, mungkin itu saja seputaran pertanyaan yang berkaitan dengan souvenir alat musik bambu.
Dan pertanyaan terakhir, Bapak, kira-kira siapa saja target pemasaran untuk alat musik bambu, khususnya ini musik bambu? Oke. Kita selama ini kalau menjadi opa punya target pemasaran tadi, itu kita dalam dunia pendidikan sudah ada namanya muatan lokal ya, muatan lokal di sekolah-sekolah, baik SD, SMP, SMA ya. Ada kalau kegiatan di SMA mungkin ada kegiatan ekstra yang musik budaya. Terus ada yang di SMP, SD itu ada muatan lokal. Dan mungkin opa sendiri salah satu instruktur musik tradisional. Dan ini sasaran saya sudah ke SD dan sudah banyak SD. Sudah banyak SD, SMP, SMA. Saya buat, saya kirim, mereka beli. Setelah itu saya lagi siapkan diri sudah untuk jadi narasumber untuk buat pelatihan. Sehingga jangan sampai beli habis, simpan lalu fufu, rusak, berarti manfaat tidak ada. Tapi mesti disertakan misalnya dengan pelatihan tadi. Sehingga selama ini memang saya sudah jalankan ke SD, SMP, ada SMA. Pengadaan barang oleh saya kirim sudah itu jadi narasumber lagi. Dan harapan saya tentunya satu saat saya boleh tua, tapi sasarannya sebenarnya untuk kaum muda, untuk anak SD, SMP maupun kamu yang kamu mahasiswa ini. Itu harapan opa, satu saat kamu jadi perpanjangan tangan opa. Opa umur semakin tua, kamu jangan sampai datang wawancara habis pulang lalu dapat ijazah, sementara pengalaman tidak ada. Opa punya maksud, setelah kamu wawancara, kamu juga sebagai pelaku untuk meregenerasi, mewarisi pada adik-adik kalian besok-besok, anak-anak kalian, sehingga kita punya kekayaan musik-musik tradisional bisa berkembang terus. Zaman sekarang semakin canggih, silakan musik-musik pop, musik-musik pop yang dengan pengaruh luar, musik-musik pop silakan berkembang, jangan terus kita tidak bisa empang zaman, silakan berkembang. Jangan lupa kita gali kembali dengan semua kita punya warisan-warisan musik tradisional sehingga bisa berkembang satu saat nanti. Itu harapan saya ya. Terima kasih Opa, mungkin itu saja pertanyaan saya terkait dengan souvenir alat musik bambu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan sampai ketemu lagi. Oke, selamat dan berhasil selalu. Amin.